salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eva Radina Salsabila Novariantri dengan nomor NIM 0602012338. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah materi PAI SMP kelas B yang diampu oleh Ibu Anis Sukmawati NPD. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soal sebutkan ringkasan pokok bahasan yang diajarkan pada kelas 7 semester 1 dan semester 2. Pembahasan pada kelas 7 semester 1 ini terdapat 5 kali pertemuan, yakni pada pertemuan pertama itu membahas tentang surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Dalam pembahasan kedua surat ini meliputi yang pertama, dapat tilawah atau melafalkan kedua surat tersebut. Kemudian yang kedua, memahami makna atau terjemah dari kedua surat tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui tentang tajwid alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kemudian yang keempat, memahami tentang isi kandungan dari kedua surat tersebut. Kemudian yang kelima, mengetahui posisi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang keenam, perilaku semangat dalam mempelajari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan kedua surat tersebut. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat melafalkan dengan menghafalkan kedua surat tersebut. Pertemuan kedua ini membahas tentang Asmaul Husna. Dalam pembahasan ini meliputi yang pertama, kita dapat melafalkan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, kita dapat mengenal Allah melalui lafal Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kebaikan hidup yang sesuai dengan Asmaul Husna. Kemudian yang keempat, perilaku yang mencerminkan dari lafal Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pada pertemuan ketiga ini membahas tentang sholat dan zikir. Nah, dalam pembahasan ini itu meliputi yang pertama, dapat memahami atau mengetahui makna dari sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, dapat memahami bahwasannya pentingnya kita melaksanakan sholat dan zikir, yakni untuk meraih ketakwaan dan menghindarkan kita dari sifat tercela atau perbuatan tercela. Kemudian yang ketiga, memahami hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yakni mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Pada pertemuan keempat ini membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dalam pembahasan ini meliputi perintah agama dalam melakukan 3 sujud tersebut. Kemudian yang kedua, tata cara dalam melaksanakan 3 sujud tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni hikmah dalam melaksanakan 3 sujud tersebut. Pada pertemuan kelima ini atau pertemuan yang terakhir pada semester 1 membahas tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, pembahasan ini meliputi yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian yang kedua, kemajuan peradaban Islam yang dihasilkan oleh Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yakni kita dapat memetik nilai Islam dalam berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, selanjutnya pada semester 2 ini pada kelas 7 juga terdapat 5 kali pertemuan, yakni pada pertemuan pertama itu membahas tentang Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Surat Al-A'raf ayat 54. Dalam pembahasan ini meliputi yang pertama, dapat melafalkan atau dapat membaca kedua Quran surah tersebut. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui terjemah dari kedua Quran surah tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat memahami bacaan tajwid gunnah. Kemudian yang keempat, dapat memahami isi kandungan dari kedua Quran surah tersebut. Kemudian yang kelima, pesan Nabi Muhammad SAW kepada hambanya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, nilai-nilai yang dapat kita petik dalam proses penciptaan dan pengaturan alam semesta. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, yakni kita dapat memastikan bahwasannya peserta didik dapat menghafalkan dari kedua Quran surah tersebut. Kemudian pada pertemuan kedua ini membahas tentang iman kepada malaikat. Dalam pembahasan ini meliputi yang pertama, kita mengetahui bahwasannya iman kepada malaikat merupakan sebuah fondasi kepercayaan dalam Islam. Kemudian yang kedua, kita mengetahui tentang tugas para malaikat. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui apa sih hubungannya iman kepada malaikat itu dengan kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari.
Kemudian yang keempat, kita mengetahui tentang hikmah ketika kita beriman kepada malaikat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kita mengetahui menumbuhkan karakter positif melalui dorongan untuk kita selalu berbuat baik dan menjauhi hal yang buruk. Pada pertemuan ketiga ini membahas tentang ghibah. Dalam pembahasan ini meliputi yang pertama, bahwasanya Islam itu melarang tentang ghibah. Kemudian yang kedua, inspirasi Islami mengenai larangan untuk ghibah. Kemudian yang ketiga, Islam menganjurkan untuk bertabayun. Kemudian yang keempat, tabayun dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yakni mengetahui atau kita dapat memetik dari nilai kita bertabayun tersebut. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang rukhsah. Nah, dalam pembahasan ini meliputi yang pertama, apa sih pengertian tentang rukhsah tersebut? Kemudian yang kedua, rukhsah tentang sholat. Kemudian yang ketiga, rukhsah tentang puasa. Kemudian yang keempat, rukhsah tentang zakat. Kemudian yang kelima, rukhsah tentang haji. Dan yang keenam atau yang terakhir, apa sih hikmah dari rukhsah tersebut? Kemudian yang terakhir, yakni pertemuan kelima atau pertemuan terakhir dalam semester 2 membahas tentang Bani Umayyah di Andalusia. Nah, dalam pembahasan ini meliputi yang pertama, sejarah adanya Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian yang kedua, kejayaan Islam di Andalusia. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yakni nilai apa sih yang bisa kita petik pada sejarah berdirinya Bani Umayyah di Andalusia ini. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua, yakni jelaskan materi tajwid yang ada pada semester 1 dan semester 2. Pada semester 1 ini terdapat bacaan tajwid yakni alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, pengertian dari alif lam syamsiah ini yakni apabila ada al-ta'rif yang bertemu dengan salah satu huruf ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, gha, lam, nun ini dibaca dengan dimasukkan ke huruf selanjutnya atau salah satu dari huruf yang telah saya sebutkan tadi itu dimasukkan. Jadi alnya itu lebur. Contohnya Al-Rahmanu itu ketika dibaca itu Ar-Rahmanu, jadi alnya itu langsung masuk ke huruf selanjutnya. Jadi yang terbaca itu huruf selanjutnya. Nah, ciri-ciri dari alif lam syamsiah ini, alif lamnya itu ada tanda tasydidnya seperti itu. Contoh lain dari alif lam syamsiah yaitu Ar-Rahmanu, An-Na'imu, As-Sama'u. Jadi itu langsung masuk ke huruf selanjutnya. Nah, sedangkan untuk alif lam qamariyah ini pengertiannya yaitu apabila ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf yang terkandung dalam kata abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, ketika bertemu salah satu dari huruf itu, dia tidak lagi seperti idgham syamsiah atau alif lam syamsiah itu dibaca lebur. Nah, kalau alif lam qamariyah ini dibaca jelas. Contohnya alhamdulillahi. Jadi alnya itu tetap dibaca jelas, enggak dimasukkan ke huruf selanjutnya. Itu pengertian dari alif lam qamariyah. Contoh lainnya dari alif lam qamariyah yaitu ghairil maghdubi alaihim. Itu jadi alnya itu dibaca secara jelas. Nah, ciri-ciri dari alif lam qamariyah itu alif lamnya ada tanda sukunnya. Kalau alif lam syamsiah tadi kan alif lamnya ada tanda tasydidnya. Selanjutnya, tajwid pada semester 2 yakni ada hukum bacaan gunnah. Apa sih dari bacaan gunnah itu? Nah, gunnah sendiri itu apabila ada nun tasydid atau mim tasydid ketika tidak bertemu apapun. Nah, dia itu cara membacanya itu ditasydidkan. Contohnya kalau nun tasydid itu inna. Nah, dia itu membacanya itu 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya inna, pas kan 2 ketukan. Contohnya kalau yang mim itu mimman gitu. Jadi intinya cara membacanya dari gunnah itu ditasydidkan antara mim atau nun itu salah satunya ketika kita bertemu kedua huruf itu dalam bentuk tasydid atasnya. Nah, itu mereka dihukumi dalam bacaan gunnah. Cara membacanya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan.
menjawab pertanyaan dari soal yang ketiga, yakni jelaskan apa sih posisi hadis terhadap Al-Quran itu. Nah, hadis itu merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Maksudnya kenapa? Kok dia merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah hukum yang bersifat global. Nah, tujuan dari hadis dijadikan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran di sini berfungsi sebagai penguat atau penjelas dari ayat atau hukum yang global di dalam Al-Quran tersebut. Secara garis besar, fungsi hadis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni sebagai fungsi bayan at-takrir. Maksud dari bayan at-takrir yaitu memperkuat atau memperkokoh maksud yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, fungsi dari hadis ini sendiri sebagai memperkokoh isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yakni bayan at-tafsir. Nah, fungsi dari bayan at-tafsir ini sebagai penjelas atau perinci terhadap ayat-ayat yang masih membutuhkan perincian seperti ayat mujmal, yakni ayat yang global atau ayat yang umum. Dan yang ketiga yakni bayan at-tasyrih. Fungsi dari bayan at-tasyrih yakni memberikan kepastian hukum Islam yang sebelumnya tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis yang keempat yakni bayan an-nasakh. Maksud dari bayan an-nasakh yakni membatalkan ketentuan yang lama karena ketentuan yang baru ini lebih maslahah digunakan pada zaman sekarang. Untuk menjawab soal dari pertanyaan nomor 4, yakni bagaimana sih tujuan pembelajaran tentang iman kepada malaikat itu bisa tersampaikan kepada peserta didik dengan baik. Nah, di sini saya sebagai calon pendidik itu akan memberikan sebuah pembelajaran tentang iman kepada malaikat itu kita memberikan sebuah alasan mengapa malaikat itu sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat tersebut bisa ditiru. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan bahwasannya derajat manusia itu lebih tinggi dari malaikat ketika dengan catatan manusia itu berada dalam jalan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, kita akan mencontohkan seseorang yang telah beriman kepada malaikat itu akan selalu dalam kebaikan. Nah, tidak hanya dengan cara itu, kita juga bisa memberikan sebuah hikmah ketika kita beriman kepada malaikat itu. Kita akan selalu berhati-hati ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan itu, baik dari segi ucapan maupun sebuah tindakan. Nah, selain itu kita juga akan lebih takut atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan dari soal nomor 5, yakni bagaimana sih cara tujuan pembelajaran tentang sholat dan dzikir itu bisa terlaksana dengan baik. Dalam artian kita dapat memastikan bahwasannya peserta didik itu dapat menghafal bacaan sholat dan dzikir dan memastikan bahwasannya mereka mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah. Nah, di sini saya sebagai seorang calon pendidik ingin mengusahakan setiap sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai itu bisa diawali dengan bacaan sholat atau dzikir. Nah, di situ kita bisa melihat mana sih peserta didik yang masih kurang mampu untuk membaca bacaan sholat dan dzikir itu. Nah, di situ kita bisa menggunakan metode demonstrasi. Arti dari metode demonstrasi tersendiri itu sebuah metode atau tindakan oleh guru secara langsung untuk berinteraksi dengan peserta didik. Di situ kita bisa mengambil salah satu contoh dari seorang murid itu untuk dipraktekkan ke depan, bagaimana gerakan dalam sholat, bagaimana bacaan dalam sholat. Nah, di situ peserta didik yang maju di depan itu bisa mencontohkan kepada teman-temannya. Selain itu juga bisa untuk menampilkan kayak video animasi atau video-video yang dari YouTube itu tentang bacaan sholat. Jadi mereka itu lebih semangat lagi untuk belajarnya karena kan ada kayak visualnya. Jadi mereka lebih tertarik lagi. Kemudian untuk memastikan bahwasanya mereka itu melaksanakan sholat 5 waktu dengan istiqomah, kita bisa menanyakan siapa nih yang udah sholat subuh hari ini. Nah, itu nanti pasti kita memberikan sebuah faidah. Apa sih faidahnya ketika kita sholat? Apa sih faidahnya ketika kita beribadah kepada Allah? Namun untuk yang belum bisa melaksanakan sholat dengan secara istiqomah tersebut, kita bisa memberikan contoh atau memberikan sebab akibat ketika kita tidak melaksanakan sholat tersebut.
soal nomor 6, yakni lafalkan bacaan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah beserta kapan sih kita melaksanakan ketiga sujud tersebut. Yang pertama yakni sujud syukur. Kapan sih ketika kita melaksanakan sujud syukur itu? Ketika kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun itu, dan ketika kita terhindar dari mala bahaya. Untuk lafal dari sujud syukur yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang selanjutnya yakni sujud sahwi. Kapan sih sujud sahwi itu dilakukan? Sujud sahwi dilakukan itu ketika kita lupa salah satu rukun dalam sholat, seperti ruku atau sujud. Kemudian yang kedua, ragu dalam jumlah rakaat. Kemudian yang ketiga, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Kemudian yang keempat, lupa dalam melakukan tasyahud awal. Kemudian yang kelima, lupa dalam melaksanakan kunut. Bagaimana sih lafal dari sujud sahwi? Yaitu subhana man la yanamu wa la yasu. Dan yang ketiga yakni sujud tilawah. Kapan sih sujud tilawah itu dilaksanakan? Ketika kita membaca atau mendengar dari bacaan ayat-ayat sajadah. Bagaimana lafal dari bacaan ayat sajadah? Yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 7, yakni tentang jelaskan makna dari rukhsah dan jelaskan tentang penggunaan rukhsah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari rukhsah. Makna dari rukhsah secara bahasa yakni memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara bahasa, rukhsah merupakan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan sebuah keringanan atau kemudahan. Karena pada dasarnya sebuah kewajiban itu wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum aslinya. Akan tetapi ketika kita menemui sebuah kejadian yang dimana itu membuat kita susah untuk melaksanakannya, itu diperbolehkan untuk diganti atau ditinggalkan dalam bentuk lain karena ada tujuan atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan hukum asalnya. Dan selanjutnya yakni penerapan dalam rukhsah itu ada rukhsah ada 4. Yang pertama, penerapan rukhsah dalam sholat, penerapan rukhsah dalam puasa, penerapan rukhsah dalam zakat, dan penerapan rukhsah dalam haji. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penerapan rukhsah dalam sholat. Nah, penerapan rukhsah dalam sholat ini ada penerapan rukhsah bagi seorang yang musafir itu dapat melaksanakan sholat secara qadha maupun qashar. Sedangkan rukhsah sholat terhadap orang yang sakit itu jika mereka tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri itu diperbolehkan dengan duduk. Jika tidak bisa dilaksanakan dengan duduk, diperbolehkan untuk terlentang. Kemudian jika tidak bisa terlentang itu hanya dengan kedipan mata atau isyarat saja. Itu termasuk penjelasan tentang rukhsah atau pengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah rukhsah dalam berpuasa. Nah, rukhsah dalam berpuasa ini terdapat 5 yang diperbolehkan untuk rukhsah dalam berpuasa. Jadi yang pertama, ibu yang hamil atau menyusui, kemudian seorang wanita yang haid atau nifas, kemudian orang yang sakit dan orang yang musafir. Nah, keempat alasan ini itu boleh ditinggalkan, namun ketika mereka sudah tidak berhalangan itu wajib diganti. Nah, dan yang kelima ini adalah seorang tua atau renta dan mereka itu tidak bisa melaksanakan berpuasa tersebut, dan caranya itu tidak menggantikan di hari lain, namun rukhsahnya itu bisa dengan membayar fidyah. Dan rukhsah yang terjadi dalam zakat yaitu rukhsahnya itu yang diberikan kepada orang yang fakir miskin. Nah, orang yang fakir miskin itu tidak memungkinkan untuk mengeluarkan zakat. Jadinya mereka itu menerima zakatnya. Nah, sedangkan bagi orang yang kaya raya, ketika dia itu tidak bisa membelikan sebuah beras, jadi mereka itu memberikan sebuah uang kepada amil zakat agar bisa
bisa dibentukkan dalam bentuk beras. Jadi orang-orang kaya itu ketika mereka tidak bisa membentukkan langsung dalam berupa beras, itu menyalurkan uangnya kepada amil zakat. Nah, nanti di situ amil zakat yang mengelola uangnya tersebut akan diberikan kepada orang yang fakir miskin. Karena sesungguhnya zakat itu saling tolong-menolong sesama muslim ketika orang yang kaya memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Ini yang terakhir, yakni rukhsah dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, rukhsah di sini itu maksudnya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya tidak memaksa kepada orang yang tidak mampu. Nah, ketentuan mampu di sini itu ketika seseorang itu sudah bisa membiayai sendiri tentang ibadah hajinya ini. Kemudian keluarga yang ditinggalkan di rumah itu cukup dan tidak kurang. Kemudian fisik atau mentalnya ketika berangkat di Mekah itu benar-benar sehat dan tidak ada kendala. Kemudian ada kendaraan yang aman untuk menuju ke Mekah. Ketika ada seseorang muslim, ketika dia itu udah mampu untuk melaksanakan haji, namun dia tidak segera untuk melaksanakannya, maka dia itu dianggap berdosa karena dia tidak segera untuk melaksanakan kewajibannya. Menjawab pertanyaan dari soal yang terakhir, yakni jelaskan secara singkat sejarah berdirinya Bani Umayyah di Andalusia. Nah, Islam masuk di Andalusia ini sekitar tahun 92 Masehi. Pada saat itu, Islam dikuasai oleh orang-orang Gotik. Sedangkan pada tanggal 15 Mei tahun 756 Masehi, seorang tokoh Abdurrahman Ad-Dakhil memproklamasikan tentang berdirinya Bani Umayyah. Hal itu menunjukkan bahwasannya Bani Umayyah telah resmi lepas dari Bani Abbasiyah yang berada di Baghdad. Nah, pada Bani Umayyah ini pemerintahannya terbagi menjadi 5 pemerintahan atau bisa disebut dengan lain viceroyalty. Pemerintahan pada Bani Umayyah ini yang disebut pemimpinnya disebut dengan Amir. Dan pemerintahan ini berlangsung di Cordova. Pemerintahan Islam yang dilakukan oleh Bani Umayyah di Andalusia ini tidak ada unsur penganiayaan atau ikut campur tangan dalam negaranya. Maksudnya Bani Umayyah ini memberikan otonomi daerah khususnya pada bidang keagamaan. Namun pada tahun 750 Masehi terdapat masalah yang sangat besar di Damaskus. Hal tersebut masalahnya mengenai tentang peruntuhan kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah. Hal tersebut membuat keruntuhan yang terjadi pada Bani Umayyah yang telah berdiri selama 90 tahun. Sekian penjelasan dari saya mengenai UTS mata kuliah materi PAI SMP yang diampu oleh Ibu Ani Sukmawati MPD. The last I say and the last for me. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.